Ini Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, Sudah, Pak. jalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Presiden. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi pengembangan proyek terkait dengan eh, yang saya ambil judulnya itu penguatan produksi bersama atau factory sharing untuk industri minyak nilam di Provinsi Aceh. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini minyak asiri merupakan salah satu hasil dari komoditi perkebunan yang bernilai ekspor tinggi dan telah memberikan devisa bagi Indonesia. Minyak asiri ini memiliki berbagai macam manfaat, di antaranya sebagai pewangian pada kosmetik, produk perawatan tubuh, minyak aromaterapi, minyak gosok, dan lain-lain ya. Lalu di Indonesia ini juga terdiri terdapat sekitar 40 jenis tanaman yang menghasilkan minyak asiri. Nah, sebagai besar minyak asiri ini berasal dari komoditi perkebunan yang diantaranya itu nilam ini yang saya pakai. Terus ada serai, ada akar wangi, cengkeh, pala lada dan yang lainnya banyak. Nah, di sini saya mengambil tanaman nilam, yaitu penyumbang devisa terbesar di antara tanaman asli lainnya. Jadi di Indonesia ini ada pemasok 90% untuk kebutuhan minyak nilam di dunia. Yang pada sentra produksi minyak nilam Indonesia itu ada di Jawa dan di Sumatera. Dan beberapa tahun ke belakang ini di Sulawesi mendominasi, yaitu di 80% dari produksi Provinsi Aceh. Lalu untuk THC ini lebih baik ya untuk paccoli alkoholnya antara 30 sampai 34% dibandingkan di Sulawesi yang hanya 26 sampai 30%. Nah, untuk minyak nilam di daerah Sumatera atau di Aceh ini dihargai sampai 60 US dollar per kilogram atau lebih tinggi dibandingkan di daerah Sulawesi. Seperti itu. Untuk kualitas dan produktivitasnya, eh, nilam ini besar ya di negara di petani khususnya di Aceh ini. Jadi eh, dengan adanya nilam ini, namun para petani ini masih tidak bisa atau tidak tidak mampu untuk mengolah si nilam ini menjadi kualitas minyak itu yang bagus. Ya, untuk produksi minyak nilam ini tuh di Indonesia mencapai 1.937 ton. Ini data di tahun 2019. Nah, untuk minyak nilam ini mencapai 215,8 juta. Jadi per tahunnya itu naik. Nah, ini untuk di data luas area produksi nilam di perkebunan rakyat pada data tahun 2019 di Aceh Jaya, Aceh Barat, Gayo Luas, dan Aceh Besar. Nah, ini untuk datanya. Jadi total untuk jumlah produksi bersama yang dihitung atau faktor sharing ini ada 22 titik untuk daerah penyulingan pendukungnya. Ini untuk daerah eh, factory sharing. Jadi di sini ada dua factory sharing, yaitu factory sharing primer dan factory sharing sekunder yang akan dibuat. Nah, ini untuk proses sekilas untuk proses produksi minyak nilam yang akan diterapkan di Aceh. Jadi bahan baku minyak nilam ini berupa pohon nilam ya. Jadi jenis pohon semak. Jadi pohonnya itu berupa semak-semak seperti rerumputan banyak hidup di Indonesia. Untuk memperoleh minyaknya didukung proses penyulingan yang kebanyakan dilakukan dengan peralatan penyulingan sederhana. Jadi yang di petani sekarang tuh kebanyakan yang hanya di rumah-rumah, jadi secara individu gitu. Jadi itu memerlukan proses yang lama yang tidak begitu baik kualitas minyaknya. Jadi maka dari itu di sini dibuatkan factory sharing berupa pengolahan minyak yang nantinya bisa mengeluarkan kualitas terbaik.
Di sini juga ada beberapa skematik untuk ketelnya. Ini ketel tuh seperti alat penyulingannya, ada kondensor, separator yang akan menghasilkan minyak nilam yang berkualitas. Nah, ini nilai tambah petani dan operasi nilamnya. Jadi di sini ada bagannya ya untuk perbanyakan bibit, unggul, kultur jaringan, produksi pupuk dan bersih organik. Jadi ada instalasi pengeringan nilam selain pencacahan. Nah ini yang akan proses pembuatan nilamnya. Lalu nanti disimpan instalasi penyimpanan bahan bakunya, terus instalasi laboratorium di uji kualitas minyak itu sendiri. Nah, ini diterapkan pada factory sharing yang sekunder. Nah, ini untuk skematik bisnis pabrik bersama nilam dari hulu ke hilir. Ini di kelompok petani, nanti di pabrik bersama di koperasi seperti itu. Itu untuk penyertaan modalnya itu dari pemerintah, bahkan dari swasta atau masyarakat bisa. Terus lalu di pendampingan untuk teknisnya dari Pemda, dinas lembaga terkait yang akan mengawasinya. Untuk produk akhir pusat ini yang factory sharing minyak dalam Aceh itu untuk kristalnya sendiri itu dihargai 25 juta per kilogram untuk kualitas ekspor. Lalu untuk grade fraksi beratnya 25%, itu 6.500.000 untuk ekspor juga. Terus high grade untuk fraksi ringannya itu 65% di 2 juta. Lalu residunya atau limbahnya juga ini bisa dimanfaatkan juga. Ini sebagai industri pembersih seperti minyak untuk pengharum ruangan, terus alat pencuci piring dan lain sebagainya. Ini untuk kualitas yang di factory sharing pusat atau di sekunder. Nah itu untuk di primernya atau yang di titik-titik di pelosok factory sharingnya. Ini yang prosesnya seperti ini. Nah ini untuk skematik mesin dan peralatan utama. Nah ini proses pengeringan dan vaksinasi ini ditempatkan untuk primer ini di 22 unit atau di 22 titik di Aceh. Lalu untuk pasien sebenarnya itu di lokasinya di Acehnya sendiri, Aceh Besar, rencana di Kialadong. Lalu ini untuk laboratorium dan vaksinasinya ini alat yang mahalnya yang akan dipasok dari factory sharing primer. Nah ini untuk skematik ruangan dan nama-nama untuk jenis ruangan yang akan mengolah nilam itu. Nah ini untuk perhitungan dan asumsi factory sharing. Jadi untuk factory sharing sekunder itu setiap sentra memiliki 5 hektar yang menghasilkan minyak nilam itu 1,2 ton per tahun. Untuk 22 sentra menghasilkan minyak nilam 26,4 ton atau 26,4 ton per tahun. Untuk harga jual minyak nilam di yang tadi sudah dijelaskan, ini harganya. Lalu asumsi perhitungan yang dilakukan untuk prosesi beratnya ini 20% dari 13 ton. Dan itu residunya di 1,30 ton. Ini untuk perhitungannya. Jadi untuk rencana anggaran belanja, ini untuk belanjanya sendiri untuk di factory sharing yang sekunder dari pusatnya ini membutuhkan nilai 6,77 miliar ya. Sedangkan untuk di nilam primer di kabupatennya yang 22 titik itu memerlukan total di 400 juta untuk modal awal. Ini untuk investasinya. Ini untuk tahun kemarin di 2022. Jadi yang direalisasikan baru 9 factory sharing primer di kabupaten. Nah ini rencana pembangunan proses penyulingan dari 2021 sampai 2023 sekarang. Perhitungan investasi minyak nilamnya ini untuk yang low grade dan high grade-nya di tahun ke tahun. Jadi di sini sudah ada perhitungannya.
Lalu untuk model pengolahan factory sharingnya yang tadi sudah dijelaskan juga sekilas, ini untuk factory sekunder Kialano dikelola oleh anggota koperasi yang 22 koperasi di factory sharing plus kuningan lain. Ini di kabupatennya juga. Jadi untuk Dewan Pengawasnya ini di Dinas Koperasi dan UMKM, terus Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk dikelola dan Bapenda Aceh. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya komentari dulu ya, Pak Tresna ya. Baik, Jadi Pak. di ekonomi pengembangan proyek itu memang eh, pada prinsipnya adalah proyek yang didasari pada pembiayaan yang eh, kolaboratif gitu ya. Eh, Pembiayaan yang oleh beberapa pihak gitu kan. Atau satu pihak yang didasarkan pada suatu demand yang dimiliki gitu. Jadi pada paparan yang Pak Tresna itu saya belum melihat ada proyek yang didefinisikan. Kalau itu misalnya proyeknya adalah misalnya pabrik penyulingan minyak ya, seperti itu harus didefinisikan dulu apa itu infrastruktur pabriknya. Dari situ kemudian kita kenapa sih urgensi eh, pabrik ini dibuat gitu? Karena ada demand-nya. Ya. Nah, demand-nya inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk membuat proyek itu, untuk merealisasikan proyek itu. Sehingga proyek itu bisa dibiayai oleh demand yang didefinisikan. Ya, demand yang didefinisikan adalah demand yang dihitung berdasarkan potensinya. Gitu. Ya, kalau kita tahu ini ada apa kebutuhan terkait dengan minyak nilam, ya berarti berapa demand minyak nilam itu yang bisa diestimasi, kemudian dikalkulasi menjadi suatu value. Ya, value-nya adalah value eh, untuk membuat pabriknya seperti itu. Ya. Nah, komponen pabriknya pasti apa di situ? Dimulai dari pembebasan lahan, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian eh, apa semua sistem produksi. Ya. Nah, kalau pabrik berarti kan harus ada sistem distribusinya ya ke marketnya gitu loh. Jadi kalau distribusinya ke marketnya berarti ada identifikasi operasional seperti itu. Bagaimana eh, produk itu sampai ke konsumen seperti itu. Nah, itu semuanya dalam suatu sistem supply chain dari minyak nilam itu seperti itu. Nah, sehingga eh, semua komponen yang diidentifikasi itu dikalkulasi ya. Berapa harga untuk menyediakan lahan untuk pabrik itu ya. Kemudian berapa biaya untuk membuat infrastruktur pabriknya. Kemudian berapa operasional pabriknya ya. Gaji pegawai dan semuanya operasional eh, biaya produksi semuanya. Terus berapa eh, biaya untuk distribusinya. Nah, berarti ya biaya distribusinya bagaimana strategi yang
tampilkan Pak Tresna apa, ya seperti itu. Model manual, model konvensional biasa, ada distributor, kemudian ada yang eh, outlet yang paling bawah seperti itu. Itu dikalkulasi semua sampai dengan eh, outlet yang paling bawah, sehingga Pak Tresna punya cash flow, ya cash flow yang didefinisikan dari eh, operasional itu. Nah, semua ini dimulai dari eh, pengadaan lahan, proyek pembangunan proyeknya, semua operasional itu semuanya ada rencana anggaran biayanya, ya kan? Nah, dari rencana anggaran biaya itu kemudian kira-kira akan dibangun oleh apa, gitu, ya, oleh siapa kan gitu. Nah, oleh apanya itu kan pasti berarti dari benefit, profit dari minyak nilam ini. Nah, kalau ada tahu bagaimana minyak nilam ini yang produksinya tadi didefinisikan, ya itu berapa orang yang membutuhkan minyak nilam, ya potensi demandnya berapa, ya potensi demand ini dihitung, ya 1 tahun produksi yang dihasilkan berapa, ya prediksinya dari produksi itu berapa, misalnya 1 juta ton 1 tahun misalnya seperti itu. Kemudian eh, setiap tahun itu eh, bisa menghasilkan berapa rupiah, ya kan? Sehingga dari situ kemudian punya potensi untuk membiayai proyek yang dirumuskan di pembangunan, dari pengadaan sampai dengan pembangunan proyek itu. Sehingga ya eh, biaya RAB minyak nilam, pabrik minyak nilam itu bisa dibiayai dari prediksi penjualan minyak nilam yang dari setiap tahunnya misalnya 1 ton, misalnya 1 juta ton misalnya seperti itu. Nah itu kan eh, apa dihitung dari analisis prediksi atau potensi demandnya. Sehingga kalau katakanlah biaya pengadaan lahan sampai dengan operasional tadi itu misalnya 1 miliar, ya atau 100 miliar, ya 100 miliar itu di eh, bisa dibayar berapa tahun dengan cash flow yang dihasilkan dari eh, produksi yang dihasilkan, penjualan yang dihasilkan, seperti itu. Sehingga nanti hasil penjualan itu kalau dihitung eh, break even point-nya, modalnya itu kembalinya tahun keberapa, seperti itu. Ya, modalnya tak kembalinya tahun keberapa, terus eh, apa? Mulai untung itu tahun keberapa, payback period-nya itu tahun berapa, seperti itu. Nah, itulah yang nanti dianalisis Pak Tresna, ya. Mbak. Skenario skenario-nya paham Pak Tresna, ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pabrik yang minyak nilam itu eh, harus bisa didefinisikan, ya. Berapa kapasitas pabrik itu untuk menghasilkan misalnya saat katakanlah 1 juta ton tadi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti itu. Nah, kalau ternyata kebutuhan konsumen cuma 100.000 ton per tahun, nah itu kan kalau kita buat pabrik satu kapasitas 1 juta ton kan tidak, kurang ini kan, kurang efisien seperti itu. Sehingga inilah yang perlu dihitung. Dari mulai menghitung potensi demandnya,
kemudian menghitung produksinya sampai dengan break-even point-nya, kemudian net present value-nya, NPV-nya, ya seperti itu, sampai dengan komponen-komponen ekonomi yang lain, seperti itu. Gitu Pak Tresna ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ada pertanyaan enggak? Jadi tadi kan belum menggambarkan itu, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi harus ada penggambaran itu. Proyeknya boleh bebas. Loh Pak, ini arsitek kok. Saya eh, pabrik manufaktur gitu. Boleh gitu. Nah, ini kan orang engineering yang tidak hanya arsitek ya. Di logistik juga sama. Saya ngajar logistik juga gitu juga. Ngajar apa? Buat pabrik seperti itu ya. Itu dihitung demandnya tahunya dari mana. Tidak hanya pabrik misalnya. Oh, ini ada buat hotel. Hotel juga gitu. Demand yang didefinisikan pada tahun berapa seperti itu. Kemudian juga kalau itu misalnya semua infrastruktur yang mendefinisikan suatu sistem aktivitas ekonomi, sistem aktivitas perdagangan seperti itu. Jadi itu yang silakan nanti diestimasi seperti itu. Ya, paham Pak Tresna ya? Iya, Pak. Baik. Oke. Yang lain ada mau komen terhadap punya Pak Tresna silakan. Ada yang komen? Punya Pak Tresna? Izin Prof. Silakan Pak Eh, Fajrul. ya tadi sebetulnya proyeknya menarik Prof. Cuman ya tadi seperti apa untuk pembangunan infrastruktur itu kan pasti ada biaya operasional, ada biaya maintenance. Nah, itu kan mungkin berpengaruh ke apa ke BEP-nya gitu. Itu tuh apa investasinya itu bisa kembali dalam kurun waktu berapa tahun mungkin begitu Prof. Itu aja Prof yang saya ini. Terima kasih. Ya, ya baik Pak Fajar. Jadi semuanya pasti terkalkulasi gitu loh. Jadi eh, biaya operasional maintenance itu harus muncul semua. Kalau misalnya dibutuhkan berapa jumlah kendaraan itu dimunculkan gitu. Seperti itu Pak. Ya, nanti Pak Tresna gitu ya. Kalau itu ya kapasitas produksi pabrik berapa gitu. Ya, 1 tahun berapa, misalnya 1 bulan berapa gitu. Ya, hitungannya kan nanti ke sana. Ya, ya itu juga nanti akan mendefinisikan kalau di PLTU ya misalnya tidak hanya inilah semuanya ya di ekonomi pengembangan proyek itu sifatnya menentukan dan eh, nilai ekonomis dari proyek itu. Jadi kalau kita misalnya itu pabrik ya produksi manufaktur seperti itu nanti ketemu harga pokok produksi berapa ya harga pokok produksi yang di minyak nilam itu berapa ya dari itu dulu jadi analisisnya di sana eh, sampai ke itu dulu kemudian ditambah biaya distribusi Pak ya biaya distribusi ini kan eh, di kita itu tinggi biaya transportasi distribusi itu tinggi. Ya, kalau biaya distribusinya tinggi, misalnya dia lebih dari 50% ya, atau bahkan 50%, itu pastinya kan apakah itu profit enggak gitu. Ya, itu harus yang didefinisikan. Ya, dihitung nanti di situ, dihitung. Itu banyak contoh lah yang di teman-teman ekonomi bisnis itu banyak ya, seperti itu di situ. Nah, ini kita kan yang membedakan kan analisis pengembangan proyeknya ini. Proyeknya itu ya, proyek kalau ini proyek manufaktur berarti pabriknya itu seperti itu.
Nah, nanti kalau ketemu HPP, ketemu harga ini Pak, harga jualnya, ya, harga jual nilam minyak nilam itu nanti berapa? Ya, nanti itulah yang digunakan untuk menghitung BEP-nya, menghitung payback period-nya seperti itu, ya, ya untuk sehingga investasi kita membuat pabrik itu bisa diselesaikan secara eh, berdasarkan hasil penjualan produksinya gitu. Itu akan berbeda kalau kita eh, produknya adalah misalnya besaran tarif listrik, kemudian besaran tarif eh, apa kendaraan. Nah, itu kan ada tarif ya. Sama, proyek investasi, analisis investasinya sama, ekonomi tradingnya sama seperti itu. Cuma ada beberapa karakteristik yang perlu didetailkan secara spesifik di item-item yang apa itu terkait dengan proyek itu. Seperti itu. Gitu Pak Tresna ya. Siap ya. Datanya ada semua Pak Tresna ya. Datanya boleh sifatnya data eh, data simulasi boleh. Ya. Ya. Ada data semua ya Pak ya. Jadi ini pura-puranya Pak Tresna membuat itu mau membuat pabrik Iya Pak. minyak seperti itu. Nah, itu ada semua sudah. Itulah yang kita sekarang definisinya jualan proyek Pak, bukan mencari proyek kan gitu. Jadi mau ini potensi seperti ini. Tidak hanya minyak nilam, produksi yang lain juga gitu. Bisa. Misalnya apa? Eh, misalnya eh, penggilingan Pak beras gitu. Terus kemudian pabrik apa lagi boleh semuanya. Nah, itu definisi analisis tadi ekonomi teknik dan ya pengembangan proyek yang dikembangkan itu nanti ya kalau Pak Tresna tadi kan menunjukkan oh ini ada koperasi nih, ya kan? Ada istilahnya itu eh, kayak apa ya istilahnya itu plasma gitu ya, petani plasma seperti itu ya. Nah itu ya bisa didefinisikan seperti itu, ya. Itu sebagai demand-nya, ya, sebagai demand-nya atau sebagai supply-nya itu tergantung cara mendefinisikan nanti seperti itu. Ya dari Pak Tresna itu. Kelempar ya. Menghilang. Pak Fajar apain? Ya, nggak tahu. Itu Pak Tresna ya, nanti disiapkan apa lebih detail gitu. Baik, Oke, selanjutnya baik Pak. silakan yang lain. Sepertinya ya Pak Tresna, Pak. Soalnya Pak Sumarin kebetulan lagi dalam perjalanan. Dan Ibu Oke. Dian dan itu Jadi belum. yang belum ada berapa Pak? Berarti tinggal 7 lagi, Pak. Tinggal 7 lagi. Ya,
Yang lain nggak ada ini. Yang di sini sih hampir semuanya sudah semua, Pak. Dan di sini sudah semua ya. Waduh nih. Ini coba saya share nih, Pak. Nanti template untuk jurnalnya. Oh, Pak, ini di mana ini ya? Kan ya template-nya ke Pak Seto aja ya, via WA gitu. Nanti saya cek dulu. Saya kira itu ya pertemuan hari ini. Terus saya kira boleh waktunya selain jam waktu kuliah ini nanti dikabari aja yang longgar gitu. Kalau enggak itu nanti enggak selesai nih apa progres eh, analisisnya. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Halo, saya kira itu ya Pak Seto ya. Kalau udah ada pertanyaan lebih lanjut, nanti template-nya saya kirim ke Pak Seto. Jadi nanti diagendakan aja Pak. Ini satu hari cuma satu presenter nih. Saya harapkan lebih dari dua gitu ya. Baik, Pak. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.